Tahukah kamu apa artinya bencana alam? Itu adalah tanda bahwa alam tengah marah dengan perlakuan buruk manusia. Bencana alam tak selalu jadi bencana, seringkali membawa berkah bagi manusia untuk dihayati dan direnungi. Salah satu sumber bencana adalah dikarenakan sikap manusia yang tak memperhatikan dan peduli terhadap alam. Bukankah alam juga ciptaan Tuhan? Lalu apakah kamu mau mendapatkan dua dosa? Jika merusak alam, pertama dosa atas merusaknya, kedua dosa atas tak mensyukuri ciptaan Tuhan. Manusia perlu mengingat bahwa tidak ada kejadian di bumi ini, melainkan atas pengetahuan Allah. Sehelai daun yang jatuh ke tanah saja berada dalam genggaman urusan Allah, apalagi bencana alam sedahsyat gempa. Karena bencana bukan sekedar fenomena alam, maksiat mengundang murka Allah biasa, namun juga bentuk teguran keras dan cinta Allah pada hamba-hambanya. Segala bencana alam yang terjadi bertubi-tubi ini semakin menandakan kekuasaan Allah yang begitu besar, yang tak mampu diubah sedikit pun bahkan oleh seorang nabi. Jika alam hendak kau musnahkan, lalu dari mana kamu akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal? Selalu mengambil pelajaran dari bencana alam, terlepas dari wilayah geografis Indonesia yang memang berpotensi akan sering mengalami gempa bumi. Berbagai bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa terjadi hampir bersamaan di negeri ini. Dalam pandangan Islam, setiap bencana yang terjadi baik murni dari alam atau karena ulah manusia, semua adalah kode dari Allah. Bagi jiwa-jiwa yang beriman, sangat mudah untuk tunduk akal dan jiwanya, meyakini bahwa musibah yang tak kunjung usai ini terjadi atas kehendak Sang Kuasa. Tidak hanya bencana itu saja, seorang mukmin diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari musibah agar ia memperbaiki diri dan kembali taat kepada Allah. Manusia itu benar-benar kecil sekali bagi Sang Maha Kuasa yaitu Allah. Mari kita terus panjatkan doa agar negeri ini dijauhi dari musibah, baik dari alam atau kejahatan manusia. Musibah yang menimpa itu pada dasarnya untuk memberikan peringatan kepada manusia, agar manusia kembali pada kesadaran akan kemahakuasaan Allah, pencipta alam semesta. Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam. Dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut. Hadapi musibah dengan tawakal dan selalu muhasabah. Bukankah musibah yang beruntun agar manusia segera tunduk pada Rabb-Nya, tunduk pada aturannya secara kafah? Bencana alam adalah pengingat bagi kita bahwa kita harus lebih memperhatikan keseimbangan alam dan lebih memperhatikan kemanusiaan. Sumber daya alam akan menjadi kutukan dan sumber bencana kalau kita tidak bisa menjaga dan mengelolanya. Bencana yang datang akhir-akhir ini semoga bisa menjadi nasihat bagi kita agar selalu bisa selaras dengan alam. Ingatlah bahwa sebuah musibah yang membawamu makin dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu makin menjauh dari Allah. Bencana mengajari kita kerendahan hati. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Dia akan mengujinya. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan, ujian menjadi kesaksian, cobaan menjadi kemenangan, dan korban menjadi juara. Jangan pernah menyerah, jangan bersedih dan berputus asa. Musibah dan bencana hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup kita yang panjang ini. Jadikan bencana ini sebagai pembelajaran penting yang bisa menjadikan kita manusia yang positif. Ujian atau cobaan akan membawamu semakin dekat kepada Allah, atau justru menjauhkan kamu dari Allah. Pilihan ada di tangan kamu. Musibah hanya datang kepada orang-orang yang memang mampu memikulnya. Semua orang bisa menangis dan bersedih ketika menghadapi musibah dalam hidupnya,
Tapi hanya orang-orang yang sukses saja yang bisa mengubah itu menjadi pelajaran dalam hidupnya.